Hai, bertemu lagi dengan buku baru ya. Ini tentang metodologi penelitian dalam psikologi dan pendidikan. Oke, saya mulai dari kisah tentang Londelo. Kata yang terlontar oleh seorang pembela imam besar sempat santer beberapa waktu lalu. Kata yang menyerang sosok artis ternama di negeri ini, Nikita Mirzani. Sintika waktu itu seperti menjadi sosok anti kemampuannya yang menjadi wacana tanding sosok imam besar. Dia menceburkan diri sebagai simbol amoral vis a vis moralis imam besar. Tapi amoralnya Nikita yang boleh jadi serono justru menjadi simbol antitesis moralitas imam besar. Bahkan Nikita justru menjadi sosok yang mampu mereduksi moralitas imam besar. Dia banyak dukungan dan simpatisan. Sudut pandang seseorang akan berbeda dalam membuat makna dan menentukan perilaku. Mana mungkin sosok yang dilondekan justru mendapat simpatisan? Ya, karena londe ditempatkan sebagai sudut pandang perlawanan dan pemihakan. Sementara simbol agama yang semestinya mendapat pujian justru diserang habis-habisan. Nah, simbol akan berbeda maknanya jika cara pandangnya berbeda. Oke, itu one case untuk mencoba memahami konteks buku ini ya. Saat di bangku sekolah dan kuliah, pernahkah Anda berebut menghindari tempat duduk terdepan? Duduk di depan penuh risiko, jadi sasaran tunjuk guru dan dosen. Kalau ngantuk pasti kelihatan duluan. Duduk di depan berarti murid atau mahasiswa itu umumnya yang pintar-pintar. Meskipun tidak pintar amat, mereka biasanya teman-teman yang memiliki disiplin yang lebih baik. Kalau saya menghindari duduk di depan selama di bangku-bangku sekolah. Tidak tahu lah. Nah, guru perlu tahu itu. Guru perlu memahami bagaimana siswa menandai simbol dirinya. Kalau dia pintar atau disiplin, dia mengambil tempat di depan, lebih dekat dengan gurunya. Penyimbolan ini menunjukkan jika si murid memiliki semangat yang kuat untuk berkomunikasi secara baik dengan gurunya. Bagi yang sengaja memilih duduk di belakang, boleh jadi dia mengambil jarak dan memaknai dirinya sebagai simbol murid yang menghindari guru agar tidak ketahuan jikalau belum mengerjakan PR, minimal tidak serta-merta menjadi objek pandang utama. Duduk di belakang menimbulkan kondisi dan keinginan tertentu bagi si murid. Relasi guru-murid selalu berebut simbol itu. Oleh karenanya, ketika kita ingin memahami relasi belajar yang merdeka, maka simbol guru dan muridlah yang perlu dipahami dan diciptakan dengan makna yang merdeka. Baru merdeka belajar dapat diwujudkan. Tetapi jika tidak, maka proses belajar akan lebih searah dan tetap membelenggu relasi merdeka itu sendiri. Untuk memahami makna berbagai simbol, khususnya dalam proses pendidikan, sehingga tercipta perilaku yang produktif, setidaknya para guru perlu memahami cara kerja interaksionisme simbolik. Ada 3 hal mendasar yang perlu dipahami. Pertama, interaksi. Hubungan guru-murid sangat ditentukan oleh konsep simbol dari masing-masing orang. Jika guru menyimbolkan dirinya sebagai otoritas tunggal, maka selamanya guru akan menjadi penguasa kelas. Apalagi jika murid sudah terjebak sebagai sosok yang memaknai simbol diri dalam kepatuhan subordinat, selamanya murid juga akan cenderung patuh atas kebenaran tunggal guru. Di sini guru bisa menjadi momok yang menakutkan. Sebaliknya, jika guru dan murid berhubungan setara untuk saling mengisi, maka proses belajar akan berjalan dengan simbol saling melengkapi tujuan. Nah, perubahan penting dalam proses merdeka belajar dapat dicapai pada bagaimana simbol-simbol hubungan itu juga dikonsepsikan oleh guru dan murid dalam kerangka posisi yang menciptakan kemerdekaan. Tentu ini sangat penting mengubah simbol diri jika ingin menciptakan model merdeka belajar. Kedua, makna. Interaksi menentukan makna. Jika interaksi terjadi antara guru dan murid dalam budaya subordinat, maka posisi searah memiliki peran dalam proses pemahaman guru murid. Jika makna terbentuk subordinat, maka proses belajar pun akan timpang. Pengandaian ini memberikan pengakuan keberadaan yang tidak seimbang, sehingga akan selalu melahirkan sudut pandang yang kontraproduktif. Kecuali seorang murid memang menyukai cara seperti ini, maka semakin baik gurunya, maka semakin patuh muridnya, akan mencapai ekspektasi gurunya. Mana ini akan melahirkan anak-anak yang pandai secara akademik. Tentu ini akan bertolak belakang dengan makna merdeka belajar.
Merdeka belajar akan muncul ketika makna utama dibangun oleh murid. Tentunya dengan model interaksi yang mendahului konsepsi makna dari murid yang lebih dikedepankan. Ketiga adalah perilaku. Makna adalah sudut pandang dari model interaksi yang dibangun seseorang. Jika lonte dimaknai sebagai sudut pandang perlawanan, maka konsep lonte adalah simbol tentang keberanian sosok seperti Nikita untuk menyodok relasi kontraproduktif yang dihadirkan pembela imam besar sebagai sosok yang perlu dikendalikan dan dijinakkan. Begitu juga perilaku Merdeka Belajar. Jika relasi mahasiswa ordiner dan murid sebagai anak dengan disiplin atas nama kepatuhan, maka Merdeka Belajar akan sulit melahirkan kemerdekaan konsep tentang otonomi siswa. Merdeka Belajar berarti adalah perilakunya juga merdeka. Artinya, sekumpulan siswa akan memiliki karya yang beragam karena keragaman otonomi dalam berinteraksi, membuat makna dan bertindak. So, buku ini memberikan dasar filosofi bagaimana memahami cara interaksionisme simbolik. Buku ini memberikan dasar filosofi interaksi seseorang sudah sejak lama dipikir oleh filosof sebagai dasar di dalam memahami orang lain. Dan orang lain selalu dipandang dari sisi realitas simbolik di balik setiap penamakan seseorang. Disitulah mana dibentuk dan perilaku tertentu akan muncul dalam konteks transformasi simbol-simbol yang ada. Pun buku ini juga secara metodologis dapat digunakan sebagai teknik membongkar relasi dengan menguak simbol-simbol di balik layar yang ditampakkan seseorang. Sebagaimana lagunya Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Buku ini sangat baik dipelajari oleh guru agar dapat menguak aneka simbol yang selama ini menjadi mitos dalam dunia pendidikan. Dengan memahami aneka simbol, seorang guru akan tahu apa semestinya yang dibutuhkan untuk merenovasi rumah pembelajaran mereka. Bahkan jika Merdeka Belajar adalah makna baru dalam dunia pembelajaran, cara pandang itu hanya bisa dijadikan sebagai paradigma baru dalam pendidikan. Manakala para guru bisa meriset perubahan mindset baru tentang kebutuhan simbol-simbol baru untuk mewujudkan Merdeka Belajar, tanpa itu mustahil Merdeka Belajar dijadikan sebagai habitus baru dalam pendidikan. Milikilah buku ini untuk berbondong-bondong mengubah simbol demi menginovasi cara baru pendidikan kita. Anda bisa belajar memahami relasi simbolik dengan belajar melakukan penelitian di kelas menggunakan panduan buku ini. Terima kasih.